Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jamaah Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di antaranya Allah berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Wa man shalla subha fil jama'ati faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam dengan catatan dengan jamaah. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk, dengan catatan juga dalam keadaan berjamaah di masjid. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kita berharap daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum, tidak ada yang memungkiri di antara kita agungnya perkara salat. Salat adalah tiang agama, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Yang mana kalau tiang itu rusak, tiang itu roboh, maka agama itu pun akan roboh. Dan salat juga adalah seagung-agungnya rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat terakhir beliau sebelum beliau wafat, di akhir hayat beliau, tatkala beliau sedang sakit-sakitnya menghadapi di antara kematian beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat di pangkuan istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, "As-salah, as-salah." Bukan Nabi Muhammad SAW berwasiat tentang perkara lain, akan tetapi perkara salat. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Senantiasa Nabi ulangi perkataan tersebut sampai-sampai suara itu tidak keluar lagi dari mulut Nabi Muhammad SAW, hanya mulutnya yang bergerak. Ini menunjukkan pentingnya perkara salat. Dan Nabi Muhammad SAW katakan, pertama kali dihisab kelak dari amalan seseorang pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Maka salat ini menentukan amalan seseorang. Apabila salatnya bagus, orangnya rajin untuk salat, tidak meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah sukses. Seluruh amalan yang lain pun akan mengikut. Apabila salatnya asal-asalan, salatnya bolong-bolong, tidak memperhatikan salatnya, faqad khaba wa khasir, maka sesungguhnya dia telah merugi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah azzani Allah wa iyyakum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang keutamaan perkara salat ini. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai penghapus dosa. Antara waktu salat dengan salat yang lainnya adalah sebagai penghapus dosa. Dan inilah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan Allah biarkan kita untuk bermaksiat meskipun Allah tidak menyukainya. Akan tetapi Allah jadikan banyak kesempatan bagi kita
untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Salah satunya dengan salat ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Tidaklah kalian lihat apabila di depan rumah kalian itu ada sungai yang mana pada setiap hari kalian mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Ayabqa min daranihi syai', apakah tersisa kotoran dari badan kalian ketika kalian tiap hari mandi 5 kali? Kata para sahabat, tentu tidak tersisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fadzaka mithla as-salawatil khams, yamhu Allahu bihinnal khataya." Maka seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Allah hapuskan dari salat 5 waktu itu dosa-dosa, kesalahan. Nah jemaah azani Allah wa yakum, pentingnya perkara salat yang harus kita ketahui. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, inilah sebagai penghapus dosa, dan perkara salat inilah sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Kata Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in, yaitu pada masa setelah sahabat radhiyallahu anhum, beliau berkata, "Kana ashab Muhammad lam yarau syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun illa salah." Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ketika seorang tabi'in ini bertemu, berinteraksi, bergaul dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia mengatakan, aku melihat dari sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya tidak memandang ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan seseorang itu kafir kecuali perkara sholat. Seseorang meninggalkan puasa tidak dikatakan kafir. Seseorang meninggalkan haji tidak dikatakan kafir. Apabila seseorang sengaja meninggalkan salat, kafir. Cukuplah bagi kita keislaman orang tersebut sedang diperselisihkan oleh para ulama. Apabila masih ada di antara kita yang masih salatnya bolong-bolong, salatnya sekahandaknya, atau salatnya hanya Jumat saja, atau salatnya hanya maghrib saja, yang lainnya masih lalai, maka perhatikanlah bahwasanya keislaman kita telah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang seperti ini, orang yang masih malas-malas meninggalkan salat, sebagian mereka tadi mengatakan ini sudah keluar dari Islam. Tidak perlu dikasih salam, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu dikuburkan di kuburan kaum muslimin, saking beratnya perkara salat. Nah ini kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan telah kafir, keluar dari agama Islam. Tentu ini ada pembahasan yang panjang dari para ulama tentang perselisihan apakah sampai batasan apa orang tersebut dikatakan kafir apabila meninggalkan salat. Nah jamaah azani Allah wa iyyakum, yang menjadi titik berat kita pada pertemuan kali ini adalah tentang bukan hanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk salat saja, akan tetapi secara spesifik Nabi sebutkan bahwasanya terutama bagi laki-laki sangat ditekankan, bahkan diwajibkan, nanti akan kita sebutkan, untuk salat berjamaah. Salat berjamaah di mana? Di masjid. Yang mana kita ketahui semuanya keutamaan salat berjamaah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih utama, lebih mulia, lebih unggul daripada salat seseorang sendirian sebanyak 27 derajat. Insya Allah semua kita faham ini. Baik anak kecilnya maupun yang orang tuanya insya Allah mengerti. Bahwasanya salat jamaah lebih utama, lebih mulia. Akan tetapi jamaah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keutamaan 27 derajat ini? Maka kata para ulama, tidaklah
mendapatkan keutamaan 27 derajat ini kecuali orang yang melakukan salat jamaah ini di masjid. Bukan salat jamaah ketika kita mengetahui salat jamaah lebih afdal terus kita salat jamaah di rumah dengan keluarga. Memang betul salat jamaah ini lebih baik daripada salat sendirian. Akan tetapi ganjaran yang Nabi Muhammad SAW janjikan bahwasanya ini lebih baik daripada sebanyak 27 derajat ini Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang mengerjakan salat jamaahnya di masjid. Berdasarkan apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan." Dalam sebuah riwayat disebutkan tadi 27 derajat, riwayat lain menyebutkan 25 derajat. Salatnya seseorang dalam keadaan berjamaah akan dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya atau salatnya di pasarnya sebanyak 25 derajat. Wa dzalika annahu, inilah yang menjadi sisi pendalilan ulama. Dan itu semua dikarenakan kenapa seseorang ketika salat berjamaah dikatakan mendapatkan 27 atau 25 derajat? Itu semua karena, kata Nabi Muhammad SAW, idza tawadda'a fa ahsanal wudu. Sebab-sebab inilah yang menjadikan salat jamaah itu lebih mulia 27 derajat atau 25 derajat. Yang pertama, apabila seseorang berwudu kemudian memperindah wudunya, membaguskan wudunya sebagaimana Nabi Muhammad SAW contohkan. Thumma kharaja ilal masjid la yakhrujuhu illa shalah. Sebab yang kedua, tidaklah dia keluar masjid kecuali hanya untuk salat. Niat di dalam hatinya ketika dia keluar masjid tidak lain tidak bukan untuk dia salat berjamaah. Bukan untuk bertamu kekawanan. Bukan untuk beramian. Bukan untuk karena ada keperluan ketemu si fulan, keperluan yang lain, tidak. Tidaklah dia keluar masjid, niat yang terdorong dari dalam hatinya adalah untuk salat secara berjamaah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, walam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah kecuali dengan langkahnya itu Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Tidaklah seseorang senantiasa salat di masjid. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, senantiasa malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada hamba itu adalah doa-doa kebaikan bagi si hamba ini. Apa yang dikatakan malaikat? Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Apabila seseorang berada di masjid untuk salat, maka senantiasa malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya. Sebab yang kelima, wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salat. Senantiasa seseorang di antara kalian berada di dalam pahala salat selama dia menunggu salat yang lainnya. Ketika kita berada dalam masjid untuk salat maghrib misalnya, kita berada dalam masjid untuk salat maghrib untuk menunggu waktu isya, maka pahala kita berada di masjid itu terhitung pahala salat. Argo pahala salat itu jalan. Nah, sebab-sebab inilah yang menjadikan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu dilipat gandakan sebanyak 27 atau 25 derajat. Dan ini tidak kita temukan apabila seseorang salat di rumah. Yang pertama, dia membaguskan wudunya. Yang kedua, keluar di masjid dalam rangka niatnya hanya untuk salat berjamaah. Yang ketiga, langkah-langkahnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan meninggikan derajatnya. Yang keempat, malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Yang kelima, dia akan senantiasa mendapatkan pahala salat selama dia menunggu salat. Dan ini tidak kita temukan di salat di rumah.
Meskipun itu sholat berjamaah. Hanya ada di masjid. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW katakan salat berjamaah di masjid itu lebih utama 27 atau 25 derajat. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian, apa sebenarnya hukum salat jamaah ini? Para ulama berselisih tentang hukum salat jamaah. Sebagian mereka memandang hukum salat berjamaah di masjid. Mereka mengatakan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebagian lain mengatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah rahimahullah. Apabila seseorang sudah mengerjakannya, maka kewajiban yang lainnya telah gugur dari yang lain. Seseorang sudah mengerjakan di masjid, maka yang lainnya kada berdosa lagi. Sebagian ulama memandang salat jamaah ini hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang mampu, yang muslim tentu saja, dan dia ini dalam keadaan mukim bukan musafir. Muslim, laki-laki, mampu, mukim. Artinya tidak diwajibkan untuk perempuan, tidak diwajibkan untuk mereka yang tidak mampu, sakit dan lain sebagainya, juga tidak diwajibkan untuk musafir. Bagi laki-laki yang memiliki kriteria ini, maka wajib untuk salat berjamaah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat ini juga disetujui oleh para ulama dari kalangan sahabat. Sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana Abu Musa al-Ash'ari, para ulama dari kalangan tabi'in, Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya salat jamaah bagi laki-laki ini wajib. Kalau dikatakan wajib apabila kalau tidak ada uzur, maka kita berdosa untuk meninggalkannya. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya ini lebih ekstrim lagi. Pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, salat jamaah di masjid ini bagi laki-laki adalah syarat sah salat. Berarti kalau dikatakan salat jamaah di masjid ini adalah syarat sah salat, amun kita tidak ada uzur mengerjakan salat di rumah, maka salatnya kada sah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu alam. Pendapat yang lebih menenangkan hati berdasarkan dalil-dalil nanti yang akan kita sebutkan, bahwasanya yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya salat jamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Yang mana apabila seseorang meninggalkan salat berjamaah secara sengaja tanpa ada uzur yang syar'i, maka dia berdosa. Akan tetapi bukan berarti salat di rumahnya itu tidak sah, tidak. Akan tetapi dia berdosa karena meninggalkan berjamaah di masjid. Apabila seseorang tidak memiliki uzur. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum." Ayat ini menerangkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk salat secara berjamaah ketika keadaan peperangan. Inilah yang dinamakan oleh para ulama salatul khauf. Salat dalam keadaan genting ketika perang berkecamuk. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, ketika dalam peperangan, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu, salat berjamaah. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan apabila mereka yang salat bersamamu tadi telah sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakang.
Yang tadinya di belakangmu, mereka kembali menghadap musuh untuk menjaga musuh. Yang tadinya menjaga musuh, hendaklah kembali salat bersamamu. Inilah di antara tata cara pelaksanaan salat khauf. Salat khauf adalah salat ketika perang berkecamuk. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apabila seseorang di dalam peperangan tetap melaksanakan salat secara berjamaah, yaitu imam memimpin salat, kemudian membagi makmum ini jadi dua kelompok. Kelompok pertama menghadap musuh, kelompok yang kedua bersama imam menghadap kiblat. Apabila kelompok yang pertama bersama imam tadi, yang bersama imam telah selesai satu rakaat bersama imam, maka kelompok yang pertama ini berlepas diri dari imam melengkapi salat satu rakaat yang terakhirnya sendiri. Dan imam tetap berdiri memperpanjang bacaannya. Ketika kelompok yang di belakang imam ini telah menyempurnakan rakaatnya sendiri, menyempurnakan salatnya sendiri, maka kelompok yang menghadap musuh kembali bersama imam. Kelompok yang tadinya di belakang imam kembali menjaga musuh. Maka ini kembali yang tadinya menjaga musuh bersama imam melengkapi salat sisa-sisa dengan imam, yaitu satu rakaat yang terakhir. Apabila imam sudah mencapai tasyahud akhir, maka imam memperlama tasyahudnya. Untuk apa? Agar orang yang tadinya di belakangnya bisa melengkapi satu rakaatnya sendirian. Ini ada pembahasan khusus salat khauf. Salat ketika keadaan peperangan berkecamuk. Dari mana sisi pendalilannya para ulama? Kata mereka, kalau di dalam peperangan saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat berjamaah, maka bagaimana dalam keadaan aman? Kita nang santai ke dada perang. Ketika kita bangun dari tidur aman, tidak ada, bisa berjalan ke masjid dengan nyaman, tidak ada gangguan. Maka kata para ulama, ini lebih utama lagi untuk dikerjakan. Lebih wajib lagi untuk dikerjakan. Kalau yang lagi peperangan saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini sebagai bantahan juga bagi mereka yang mengatakan salat jamaah di masjid itu, salat berjamaah, hukumnya itu sunnah atau fardu kifayah. Kalau dikatakan salat jamaah itu hukumnya sunnah, maka tentu saja alasan yang paling kuat untuk menggugurkan kewajiban salat berjamaah itu adalah khauf, ketakutan yang luar biasa, peperangan. Namun padahal bisa, kalau dikatakan sunnah, bisa aja sahabat, ikam sholat dululah, karena aku berjaga. Ikam bubuhan ikam sholat, aku berjaga di sana. Bisa seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk berjamaah semuanya. Ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah itu. Bantahan lain untuk yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah, kalau saja benar salat berjamaah itu fardu kifayah, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan satu kelompok saja untuk salat bersama imam, maka yang lainnya gugur. Namun sudah ada satu kelompok bersama imam untuk salat secara berjamaah, maka kalau memang benar salat jamaah itu fardu kifayah, maka kewajiban yang lain bagi yang tadi menjaga pasukan kaum muslimin, maka ini gugur kewajiban bagi mereka. Tidak diperintahkan untuk salat bersama imam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan sampai rela salatnya itu diolah sedemikian rupa, dan ini salat yang tidak lazim. Lazimnya kita salat seberataan rakaat bersama imam. Ini sampai dibagi. Allah syariatkan sebuah syariat untuk membagi salat, sebagian salat bersama kelompok satu, sebagian lagi imam salat bersama kelompok dua. Kalau memang salat jamaah itu fardu kifayah, maka kelompok satu yang mengerjakan salat bersama imam itu sudah cukup. Gugur bagi kelompok yang kedua yang menjaga musuh. Akan tetapi tetap kelompok yang kedua tetap disuruh berjamaah bersama imam. Ini menunjukkan salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Dalil yang kedua, kata mereka, yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu hukumnya wajib. Dan ini sudah rancak kita dengar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna athqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Sesungguhnya seberat-beratnya salat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh.
Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habba. Niscaya kalau mereka mengetahui keutamaan apa yang Allah siapkan bagi mereka yang salat berjamaah dalam salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kenapa Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwasanya salat Isya dan salat subuh ini salat yang paling berat bagi orang munafik? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kadab. Tidak seperti kita ini. Apabila waktu Isya dan waktu subuh, ini saat gelap-gelapnya. Dan orang di dalam masjid itu tidak kelihatan. Itu makanya orang munafik tidaklah mereka salat kecuali untuk dilihat. Amun di dalam masjid itu tidak kelihatan siapa yang salat, siapa yang ketada, maka buat apa mereka datang? Itulah mengapa salat jamaah pada saat salat Isya dan salat subuh itu berat bagi orang-orang munafik. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Sungguh aku ingin sekali memerintahkan agar salat jamaah didirikan oleh yang lain untuk mengimami salat. Thumma amura rajulan fayusalliya binnas. Aku perintahkan salah seorang di antara sahabatku untuk mengimami salat bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian thumman talaqa ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatab. Kemudian aku akan pergi ke rumah-rumah, mendatangi mereka dengan membawa kayu bakar, ila qaumin la yashhaduna shalah, kepada mereka yang tidak mendirikan salat berjamaah di masjid. Untuk apa aku membawa kayu bakar? Fa uhriqa alaihim buyutahum binnar. Niscaya akan aku bakar rumah mereka dengan api. Bagi mereka yang tidak berangkat ke masjid untuk salat. Dari mana sisi pendalilannya? Kata para ulama, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang yang terlalai dari salat jamaah ini adalah orang-orang munafik. Dan tidaklah seseorang itu disebut sebagai munafik kecuali apabila dia meninggalkan perkara yang wajib. Apakah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dikatakan munafik? Tidak. Tidaklah seseorang disifati dengan sifat-sifat munafik kecuali dia meninggalkan perkara yang Allah wajibkan atasnya. Dan Nabi sebutkan tadi, orang yang lalai, orang yang berat untuk melakukan salat ini adalah orang munafik. Yang poin yang kedua, pendalilan dari hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersemangat berandai-andai ingin membakar rumah orang yang tidak mengerjakan salat berjamaah di masjid. Tidaklah Nabi Muhammad SAW menghukum dengan hukuman tersebut kecuali orang-orang tersebut meninggalkan perkara yang wajib. Kenapa demikian? Seseorang meninggalkan perkara yang sunnah, apakah ada hukumannya? Ketika kita meninggalkan pahala yang sunnah, misalnya salat rawatib, salat duha, adakah hukuman yang Allah ancam atau dari Nabi Muhammad SAW ketika seseorang meninggalkan perkara yang sunnah? Tidak ada. Minimal dia tidak mendapatkan pahala keutamaan, akan tetapi dia tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi apabila seseorang meninggalkan perkara yang wajib, maka dia akan berdosa dan mendapatkan hukuman. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah menghukum orang-orang ini sampai hendak membakar rumahnya kecuali mereka ini meninggalkan perkara yang wajib. Bisa dipahami malah? Nah ini yang kedua. Yang ketiga, bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya salat jamaah itu adalah fardu kifayah. Kata mereka, kalau memang salat jamaah itu fardu kifayah di masjid, maka sebenarnya cukup bagi Nabi Muhammad SAW mendirikan salat jamaah bersama sahabat-sahabat yang ada di masjid. Tidak perlu Nabi Muhammad SAW keliling ke rumah-rumah mencari siapa yang tidak salat berjamaah di masjid untuk membakar rumah mereka lagi. Karena fardu kifayah sebagaimana kita ketahui, apabila sebagian mengerjakan, maka kewajibannya bagi yang lain itu gugur.
Apabila semuanya tidak mengerjakan, maka dosanya akan merata kepada semuanya. Nah, ini sebagian sudah ada orang-orang bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi tetap ingin menghukum mereka. Ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu wajib bagi setiap individu. Wajib bagi setiap individu. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis yang juga masyhur dari Nabi Muhammad SAW tentang sahabat yang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajula a'ma. Seseorang yang buta. Sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Aku buta, wahai Rasulullah. Tidak orang yang membawaku ke masjid. Kemudian orang ini meminta keringanan untuk sholat di rumah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada awalnya Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan. Oke, bagi ikam dapat uzur untuk sholat di rumah. Akan tetapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini berpaling, gembira dia mendapatkan uzur dari Nabi Muhammad SAW, Nabi pun kembali memanggil, "Ya fulan, hal tasma'un nida?" Wahai rajul, wahai fulan, apakah ikam mendengar seruan muadzin? Apakah ikam mendengar seruan muadzin? Kata orang ini, "Ya wahai Rasulullah." Maka penuhilah seruan tersebut. Dalam riwayat lain, "La ajidu laka rukhsatan." Aku tidak memiliki rukhsah untukmu. Ikam kada jadi mendapatkan keringanan tadi. Selama ikam masih mendengar adzan, masih mendengar seruan muadzin, maka penuhi jawaban tersebut. Ini orang buta yang rumahnya jauh. Tidak ada yang menuntunnya dari masjid dari rumahnya menuju masjid. Akan tetapi tidak diberikan keringanan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan kita yang sehat, matanya masih sigar, melihat dengan terang, rumahnya parak, bahkan berdempet lawan masjid. Maka lebih layak lagi orang yang seperti ini. Dan ini kebanyakan dari kita tidak mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah tanpa ada udzur yang syar'i. Tanpa ada udzur yang syar'i. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La salata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak ada salat bagi jarul masjid, tetangga-tetangga masjid, orang yang parak dari masjid. Tidak ada salat baginya kecuali di masjid. Kecuali di masjid. Dikatakan lagi kepada Ali, "Wa man jarul masjid." Siapakah mereka tetangga masjid? Kata Ali bin Abi Thalib, "Man sami'al munadi." Dialah yang mendengar seruan adzan. Sekarang kita nyaman adzan pakai mic. Adzan ada malah ada di HP kita mengingatkan. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum, sayang beribu-ribu sayang apabila kita kuat untuk salat berjamaah di masjid, akan tetapi kita lalaikan begitu saja. Dan ini juga peringatan bagi orang tua untuk membiasakan anak-anaknya untuk salat di masjid. Jangan dibiarkan. Ingatkan kepada anaknya apabila anak tersebut sudah masuk umur. Terlebih lagi sudah melewati 10 tahun. Kalau 7 tahun saja, kalau 7 tahun Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memerintahkan. 10 tahun masih enggan untuk sholat, maka dipukul, kata Nabi Muhammad SAW, dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyiksa. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan salat dan bersabar ketika menyuruh untuk mendirikan salat itu. Bersabar. Dan nanti kalau kita akan ditanya di hadapan Allah pada hari kiamat, warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Para imam, para kepala keluarga itu adalah pemimpin. Dan kelak akan ditanya di hadapan Allah tentang orang yang dia pimpin, istrinya, anak-anaknya. Sudahkah dia perintahkan untuk salat apa belum?
Anaknya yang laki-laki, sudahkah dia perintahkan untuk sholat berjamaah di masjid apa belum? Nah ini jamaah azanillah wa iyyakum, dan kewajiban ini adalah untuk laki-laki. Adapun wanita, maka yang terbaik baginya adalah salat di rumah. Tidak ada kewajiban untuk salat di masjid. Meskipun kalau wanita ingin salat di masjid maka tidak mengapa. Akan tetapi tidak ada kewajiban. Apabila wanita salat di rumah maka itu lebih baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian larang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid, salat di masjid. Hendak mendengar ceramah kah? Hendak umpat salat kah? Hendak lebih menambah kekhusyuan kah? Boleh, jangan dilarang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW katakan wa buyutahunna khairun lahun. Akan tetapi perlu diingat, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah-rumah mereka bagi para wanita itu lebih baik meskipun mereka salat sendirian. Ibu-ibu meskipun salat sendirian di rumah itu pahalanya lebih besar ketika dia salat di masjid. Tetapi bukan berarti wanita tidak boleh ke masjid, tidak. Tidak mengapa wanita salat di masjid, namun tidak ada kewajiban dan tidak ada afdaliyah bagi mereka untuk salat di masjid. Kenapa? Karena yang terbaik baginya adalah salat di rumah. Bagi wanita yang ingin ke masjid harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, haruslah dia keluar ke masjid itu, kata Nabi, falyakhrujna tafilat. Hendaklah dia keluar tanpa berdandan, tanpa bersolek, tanpa memakai wangi-wangian. Disebutkan wangi-wangian, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin massat bakhuran fala yashhadanna ma'ana al-isya al-akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita siapapun yang terkena dengan wangi-wangian, menyentuh wangi-wangian, artinya dia keluar ini dalam keadaan harum dan wangi, maka janganlah salat bersama kami, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini syarat yang pertama, tidak bersolek. Karena wanita tentu saja adalah bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Maka kalau hendak keluar rumah, terlebih lagi keluar masjid, tidak boleh bersolek sedemikian rupa, pupur tabal misalnya, gincu habang sampai ke dahi misalnya. Maka ini ditinggalkan. Terlebih lagi pakai wangi-wangi yang ditinggalkan. Syarat yang kedua, haruslah dengan izin suaminya. Haruslah dengan izin suaminya. Dan suami ketika istri meminta izin untuk ke masjid, boleh bagi suaminya untuk melarang. Kenapa? Karena ini merupakan syarat bagi wanita ketika keluar rumah atau menuju masjid harus dengan syarat ini. Yang pertama, tidak bersolek, tidak pakai wangi-wangian. Yang kedua, harus seizin suami. Nah ini jamaah azanillah wa iyyakum. Pembahasan yang terakhir, bagaimana kalau orang itu dengan sengaja meninggalkan salat jamaah bagi laki-laki? Kalau orang yang sengaja meninggalkan salat jamaah bagi laki-laki, berdasarkan pendapat yang kita kuatkan tadi, maka dia berdosa. Maka dia tidak mendapat keutamaan yang banyak, ditambah dia akan mendapatkan dosa. Bagi orang yang memiliki uzur, yang biasa salat berjamaah, kemudian terhalangi karena sakitkah, karena safarkah, karena hujan misalnya, atau ada perkara yang sangat mendesak, dia tidak bisa meninggalkannya untuk salat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu sakit atau bersafar, akan ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia biasa melakukan amalan-amalannya pada saat sehat, pada saat mukim. Maka orang yang terhalangi dari salat berjamaah karena ada udzur syar'i, insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala salat secara berjamaah. Dengan catatan udzurnya adalah udzur yang syar'i. Maka ini jamaah azanillah wa iyyakum, jangan sampai kita terlalaikan. Terlebih lagi dari perkara-perkara dunia untuk dalam rangka meninggalkan salat berjamaah. Kalau yang begawi, tinggalkan dulu gawiannya. Yang bertoko, tinggalkan dulu tokonya. Tutup dulu untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini jamaah azanillah wa iyyakum yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya kalau ada salah kata, salah ucap, salah bahasa sambat yang bisa menyakiti hati,
Dari kita ulun meminta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.